yang mudah-mudahan diakui juga sebagai umat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih pada bulan ini alhamdulillah merupakan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Sampai tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 8 ya, tanggal 8. Itu artinya seminggu lagi banyak kita saksikan, bahkan umum khususnya di Indonesia di setiap daerah ya, dilaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak semua daerah mengadakan peringatan Maulid, tapi banyak di daerah-daerah ya, di tempat kita tinggal, di sekeliling kita akan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baterainya. Terkait keutamaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum nanti kita menyinggung materi pada kesempatan pagi hari ini, sedikit kami sebutkan tentang keutamaan sholawat biar nyambung. Tadi sebelum dilaksanakan atau sebelum dimulai diawali dengan pembacaan sholawat oleh akhinal kiram yang diikuti juga seluruh jamaah. Termaktub di dalam kitab Tanqihul Qaul di halaman ke-12. Kitabnya masih asli, kalau bapak-bapak simak sekalian ada di sana di halaman ke-12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholah. Inna aulan nasi, sesungguhnya luwih parek-parek yang menungso. Ngerti Pak bahasanya Pak? Ini bahasa kita kayak gini. Bi kelawan ingsun yaumal kiamati, ing dalam dino kiamat itu aksaruhum luwih akeh-akeh menungso alaiya ing atasi ingsun apa ni sholatan maca sholawati. Di dalam tafsirnya, di dalam sarahnya disebutkan ai aqrabahum minni fil qiyamah wa ahaqqahum bi syafaati aksaruhum alayya shalah fid dunya li anna kasratus sholati alaihi tadullu ala shadaqatil mahabbah wa kamalil wasilah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ai aqrabahum artinya orang yang paling dekat kepadaku dari umatnya Rasulullah fil kiamati pada hari kiamat, wa ahaqqahum bi syafaati, dan beliau ini berhak untuk mendapatkan syafaatku kata Rasulullah. Siapa? Aksaruhum alayya sholata fid dunya, ialah orang yang memperbanyak membacakan sholawat di dalam dunia atau di dunia. Wes akeh-akehan maca sholawat Pak, walaupun kita cuman denger, oh banyak fadilahnya sholawat, luar biasa. Kalau kita mau kuat fadilahnya sholawat semuanya, bisa nggak menjadi obat? Bisa. Sholawat itu bisa untuk segalanya ya. Jangankan untuk obat di dunia, syafaat di akhirat pun Rasulullah janjikan. Bahkan orang yang mau memperbanyak membacakan sholawat di dunia kelak akan mendapatkan atau berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Li anna kasratus sholati alaihi tadullu ala shadaqatil mahabbah. Dikarenakan orang yang memperbanyak membacakan sholawat kepada Rasulullah tadullu ala shadaqatil mahabbah,
menunjukkan bahwa ia tahu jalan atau cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kamalil wasilah, dan sempurnanya wasilah untuk nyambung tentunya diakui sebagai umat terbaiknya Rasulullah. Makanya jangan anti dengan samanya sholawat. Mohon maaf, banyak di antara kita yang anti sholawat. Biasanya dalam pelaksanaan maulid itu kental dengan pembacaan sholawat. Di situ pun tidak luput dari di antara kita, walaupun tidak semua ada. Itu apaan sih, berisik banget, pakai musik segala. Bukan musik, itu hadroh ya. Ada di dalam Sahih Bukhari itu ada bab keutamaan menabuh rebana, tapi tidak dibahas sekarang. Tapi andai kata jamaah kepengen tahu keutamaan menepuk hadroh ya, nanti ada di kemudian hari, insya Allah kita akan bahas bersama guru kita nanti, Ustadz Nanang. Jadi ojo medit ya, nanti bisa berbagi ilmu ke kita di sini. Itu keutamaan sholawat kepada Rasulullah. Ada lagi nggak? Banyak. Motivasi kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih di halaman yang sama, di syarah Tankihul Qaul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidak ada suatu doa, suatu permintaan. Ini kalau diartikan Jawanya, khawatir yang bahasa Sunda itu kurang paham, karena tahu sendiri kalau di komplek itu ada ya Sunda, ada Jawa, ada Sumatera, bahkan ada dari teman Sulawesi. Oke Pak, assalamualaikum Pak Rudi, jauh dari Sulawesi beliau sini. Ma min du'ain, tidak ada suatu doa illa bainahu, kecuali di antara doa tersebut, wa bainas samai, dan antara langit, hijabun, satu penghalang, hijab. Jadi antara doa kita dan langit yang kita tahu, yang kita pandang di atas kita, itu ada sebuah tutup, hijab, kata Rasulullah. Hatta yusalli alayya, hingga dibacakan sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Wa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rafa'ud du'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan sholawat kepadaku, bahwa antara doa jamaah dan juga langit yang kita pandang, ketika dibacakan sholawat, in kharaqa, robek, terbuka hijabnya, terbuka tutupnya, hingga apa? Warfa'ad doa, hingga sampailah permohonan kita, permintaan kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholawat. Oh, ternyata banyak ya keutamaan sholawat, banyak. Sholawat macamnya apa? Banyak sekali. Pokoknya pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair, dengan sholawat-sholawat yang sudah ada. Ya, walaupun kita tidak tahu artinya, kita sudah mendapatkan pahala, Pak. Ya, doa kepada Rasulullah itu, Rasulullah masa perlu doa? Tidak, sebenarnya. Rasulullah tidak perlu didoakan kita, akan tetapi justru pembacaan sholawat yang kita terus bacakan, kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibarat ya sebuah wadah gelas sudah terisi penuh, Rasulullah itu dijamin masuk surganya, dijamin bersihnya, pasti masuk surga. Kita isi terus dengan pembacaan sholawat ya. Kalau diibaratkan air yang sudah penuh, diisi terus, tumpah ya, tumpahnya akan mengenai kita, Pak, yang membacakan itu sholawat. Kita semua kan sebagai umatnya Rasulullah tentunya berharap yang namanya syafaat, pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di
di hari kiamat nanti tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun yang dapat memberikan syafaat terbesarnya kecuali Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Bahkan keterangan selanjutnya tentang sholawat, man sholla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha di dunyahu. Masih menyinggung tentang keutamaan sholawat. Ini muqaddimah sholawat aja bisa nggak rampung kalau hanya waktunya setengah jam. Tentang keutamaan sholawat ya, mumpung bulan maulid ya, di masjid-masjid, di musola-musola dilaksanakan pembacaan sholawat ya, sedikit biar kita terbuka wawasannya, ternyata banyak keutamaan membaca sholawat ya. Man sholla alayya, man utawi sapa wong sholla maca sholawat alayya ing atase ingsun, kata Rasulullah, fi yaumin ing dalam dino atau setiap hari, mi'ata marrotin 100 marrotin piro-piro wilangan, qadallahu lahu mi'ata hajatin, qada mongko bakal nekake sapa Allah Gusti Allah lahu kaduwe man mi'ata hajatin ing 100 hajat, sab'ina minha, sab'ina kang 70 minha saking sholawat, li akhiratihi kaduwe akhirate man, wasalasina lan 30 minha saking sholawat, li dunyahu kadwe dunyane ana ning dunyane man. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, yang mau mendoakan sholawat kepadaku fi yaumin, di setiap hari, mi'ata marrotin 100 kali membacakan sholawat. 100 Pak, inget-inget 100 itu enggak banyak, paling 15 menit. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dikerjakan mustamir, terus menerus, istiqomah, waktunya bebas, namanya zikir 24 jam. Mau pilih waktu duha monggo, habis sholat silahkan, siang-siang dimonggo ya. Atau sore hari menjelang tidur, bagus membacakan sholawat. 100 kali pembacaan sholawat, maka kata Rasulullah, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah akan meluluskan, memberikan, menjawab setiap hajatnya, mi'ata hajatin 100 keinginan. Jadi kalau kita lagi mengharapkan sesuatu, sholawati Pak. Makanya orang-orang tua dulu kalau misalkan dimintai doa amalan, Pak Kiai mohon maaf, saya lagi berharap suatu saat nanti ya, rumah tempat yang ada di depan kita ini jadi milik saya, sholawati nang, sholawati le itu. Alhamdulillah keajiban sholawat itu luar biasa. Tentunya di sekian banyak jamaah ini pastinya sudah pasti ada yang mengamalkan sholawat dan merasakan keajaibannya. Obat yang sangat mujarab, tawasul yang sangat luar biasa, wusul cepat ya sholawat, tidak pernah ditolak. Di dalam sholat kalau tidak dibacakan sholawat ya sholat yang ingin melu sopo ya kan nggak sah. Mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi, yang 100 tadi Allah bagi dua, kata Rasulullah dibagi dua, sab'ina minha li akhiratihi, yang 70 keutamaan, 70 keberkahan diturunkan untuk di akhiratnya. Di akhiratnya orang yang mau membaca sholawat, pahalanya akan diberikan ketika nanti di akhirat. Wasalasina min hali dunyahu,
dan 30 diturunkan di muka bumi. Nggak usah banyak-banyak, satu aja rahmatnya Allah kalau kita dapat, kalau kita rasakan di tubuh kita, nggak usah 30, itu sangat luar biasa. Diperhatikan Allah, apalagi kalau punya hajat, ya Allah saya kepengen sesuatu yang dapat merubah dunia keluarga kami, ya. Tidak lama karena permintaannya diawali dengan sholawat, dikabulkan. Itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, satu, ya. Apalagi andai kata 30 yang Allah janjikan lewat hadis Rasulullah, lewat keterangan Rasulullah yang barusan kita dengar ini, didapat di diri kita, sangat luar biasa. Kayaknya sholawat katanya kan begitu ya. Kalau kita ngelihat live streaming Al Ustadz Ujang Bustomi dari Cirebon, itu kan istighfar, sholawat gitu kan ya. Ahli hikmah yang sangat luar biasa kita saksikan untuk yang saat ini yang lagi viral-viral ya Pak. Kita kan zamannya HP, nengok sedikit apa sih ini orang ya, ternyata dakwah dengan cara mengagungkan sholawat, ya, mengingatkan saudara-saudara kita yang tersesat dengan fadilah sholawat, ya. Kalau kita belajar hikmahnya nanti ada waktunya, ada pakarnya di sini, saya takut bahasnya nanti repot misalnya. Nah, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita tinggalkan, kita dawamkan untuk diri kita masing-masing, untuk hajat kita pribadi, bukan untuk yang lain. Karena sekali lagi Rasulullah tidak perlu didoakan, tidak butuh doa kita, tapi sudah otomatis ya. Andai kata kita mau membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi wasilah doa kita, permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, ada nggak sih kaitannya dengan materi pada kesempatan pagi hari ini? Yaitu tadi disampaikan bahwa ini baru muqaddimah sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang kita jalankan ini merupakan badal daripada guru kita yang biasanya membacakan tafsir Al-Qur'an. Ya, minimal mirip-mirip, jerempet-jerempet yang dibadalin. Ya, walaupun tidak sama, dan pasti nggak sama karena beliau juga luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ayat ini ada kaitannya dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, memberikan satu kabar kepada kita jauh-jauh hari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan buktikan, kita akan lihat dengan kondisi saat ini apakah kita ingat-ingat ada benarnya atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, memberikan satu kabar kepada kita, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa minal asyai wa yansawunal khamsa minal umur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku suatu masa, suatu zaman, suatu keadaan. Apa kata Rasulullah? Yuhibbunal khamsa minal asya, yang umatku mereka mencintai 5, wa yang saunal khamsa, akan tapi umatku mereka semua melupakan 5 perkara. Ya. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada kita kelak akan datang kepada umatku ya, kita ingat aja sekarang umatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita semua ya, akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, 5 perkara ya, yang mereka semua itu senang, kagum, akan tetapi dia lupa dengan 5 perkara. Yang pertama Rasulullah sebutkan yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Rasulullah sebutkan kepada kita bahwa 5 perkara yang dapat melalaikan kita, dan 5 perkara juga yang membuat kesenangan kepada kita, kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka umatku mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dunia Pak dicari siang malam, berangkat habis subuh, saya Pak habis subuh nih, pokoknya habis sholat subuh dikira belum selesai, turun charter mobil yang berangkat. Dunia, Masya Allah, dunia dibelain luar biasa. Bahkan ini fenomena yang terbaru kita saksikan bersama, teman-teman kita berjuang di Jakarta di jalan-jalan untuk apa? Urusan dunia. Ada nggak kira-kira dari jamaah yang demo urusan akhirat? Tidak ada. Bukan menyalahkan orang demo Pak, ini sebagai gambaran saja bahwa semua yang kita kerjakan, kita sibukkan untuk dunia kita lebih banyak. Gak usah jauh-jauh dah, kini zamannya HP, banyakan mana pegang HP sama pegang Al-Quran. Gak usah dihitung, pokoknya saya sendiri aja luar biasa, Masya Allah, innalillahi, luar biasa memang dunia ya. Nah ini kalau kita ingat-ingat kayaknya ada di zaman kita Pak, seperti yang disampaikan Rasulullah. Jadi yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirah, umatku ini pada masa ini cinta dunia tapi lupa akhirat. Masya Allah, makanya tadi disebutkan ya di dalam surat Luqman ayat ke-33 ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya. Akhirat Pak,
kelak kita akan mendapati itu semua, yakni datangnya hari kiamat. Hari tidak ada seorang bapak pun peduli dengan anaknya. Begitupun anaknya yang katanya soleh, kuat, pun tidak mempedulikan ayahnya. Ya, kita bisa bayangkan luar biasanya hari itu. Ya, keluarga yang kita cintai, anak yang kita didik menjadi soleh, tidak peduli sama sekali, apalagi istri. Ya, sibuk dengan keadaan hari itu, sibuk dengan dirinya, dengan datangnya hari kiamat. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, hak. Karenanya fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil gharur. Jika sudah tahu demikian, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi digambarkan di dalam Al-Quran tadi cukup lugas di dalam surat Luqman ayat ke-33. Yang kedua, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita bahwa kelak akan datang kepada umatku wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Wa yuhibbunal hayata, dia atau mereka mencintai kehidupan, mencintai hidup, wa yansaunal mauta, dan melupakan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita senang dengan dunia kita, kita gembira dengan semua pencapaian dunia kita, ya, di lingkungan kita, semua yang menipu keindahan-keindahan yang kita dapatkan, ya, kita tidak pernah sadar, ya, bahwa di balik kesenangan yang kita rasakan ada akhirat yang menanti, ada maut yang menanti. Wa yang saunal mauta. Makanya tadi disebutkan bahwa yang namanya maut hak, wajib, suka tidak suka, mau tidak mau, ya, yang namanya kematian akan datang menemui kita walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita berlindung di bawah bunker yang sangat kuat, mati tetap akan datang. Yaitu di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26 dan 27, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini menunjukkan tentang kematian, Pak. Salah satunya, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang kematian, tapi di antara yang kita sering dengar di dalam surat Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan binasa, tidak akan tersisa, pasti itu. Karena ini Allah yang menunjukkan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Allah Tuhanmu
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada yang tersisa kecuali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Jangan sampai dunia memperdaya kita, akan tetapi kita tidak ingat bahwa maut akan datang menghampiri kita. Ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, putri Rasulullah, menjelaskan kepada kita, Pak, ingin nggak matinya husnul khotimah? Semua kepingin matinya husnul khotimah, dipanggil dalam keadaan yang syahid. Tentunya harapan seluruh manusia, seluruh umat Islam tentunya. Di sini ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala man qala fi kulli yaumin khamsan wa isrina marratan. Barang siapa saja yang mengucapkan dalam setiap hari sebanyak 25 kali. Ingat-ingat Pak, ini keutamaan ya, sebagai katrol kita, pemacu kita dalam beribadah. Barang siapa yang mengucapkan dalam setiap hari sebanyak 25 kali, apa ucapannya? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti thumma mata ala firashihi a'tallahu ajran syahid. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Segitu Pak ya, yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku di dalam kematian dan di dalam kejadian setelah kematian. Simpel bacaannya, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Apal nggak Pak kira-kira? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ini dibaca sebanyak 25 kali setiap hari. Apa kata Sayyidatina Aisyah putri Rasulullah? Summa mata ala firashihi aqtahullahu ajran syahidin. Ya, kemudian ia dipanggil oleh Allah mati di atas tempat tidurnya, maka kata Sayyidatina Aisyah, Allah akan memberinya ganjaran mati syahid. Luar biasa. Jadi kalau jamaah sekalian kepingin dipanggil dalam keadaan syahid atau pahalanya orang syahid, baca tadi kalimat itu, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Saya nggak ngarang Pak, saya hanya menunjukkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Makanya ngaji itu dengan kitab. Jadi kalau ada yang bantah silahkan baca sendiri, kalau butuh aslinya di rumah ada. Yang penting Bapak menguasai nahwu shorob ya, dan tahu tentunya artinya ya. Tuh, apabila kita baca kalimat tersebut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, sebanyak 25 kali setiap harinya, bebas waktunya, tidak ditentukan, bebas. Yang penting di dalam setiap harinya dibaca sebanyak 25 kali, maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan ganjaran mati atau ganjarannya orang yang mati syahid apabila dia dipanggil di atas tempat tidurnya. Berarti paling tepat kalau begitu kita baca sebelum tidur ya Pak ya. Jadi ketika sadar, loh ya Allah, saya di alam kubur, ada kayak gitu, ada yang ninggalnya enak. Makanya pada hari ini ya, hikmah mengingat kematian. Nyambung gak kira-kira? Ya begitulah, kalau nggak nyambung disambung-sambungin sendiri. Kok ini baru 2 sih? Kan ada 5 semuanya. Lalu dia udah mau habis waktunya. Yang ketiga, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah akan datang kepada umatku suatu masa yang dimana umatku mencintai 5 akan tetapi melupakan perkara yang 5. Yang ketiga, wa yuhibbunal fusura
wa hiya diyarun kabiratun muhsinatun bil khitan wa yansawunal kubur. Mereka mencintai gedung-gedung, bangunan-bangunan yang besar, yang tinggi dengan tembok yang sangat kekar, wa yansaunal kubura, dan melupakan kubur dengan segala huru-haranya. Ini keadaan umat Rasulullah. Kata Rasulullah, dijanjikan akan ada masa itu yang datang. Mereka itu senang membangun rumah, meningkat rumah, dibikin bak istana, ya, dibikin kuat, bahkan ada yang depannya itu gerbangnya pakai emas. Ada nggak kira-kira? Ya luar biasa. Kalau ada, luar biasa. Ini berarti Allah berikan kemampuan untuk membangun rumahnya. Pokoknya luar biasa, dibikin semegah mungkin, sekuat mungkin, seistimewa mungkin untuk istana yang ditempati diri dan keluarganya. Akan tetapi kata Rasulullah, wa yansaunal kubur, dia lupa bahwa rumah keabadian adalah kuburan dengan segala huru-haranya. Kuburan Pak, seberapa lebarnya? Tinggi kita paling mentok ya 180 ya, kali berapa tuh? Itu aja, dengan membawa kain kafan yang melekat di tubuh kita, nggak ada lebih, kecuali amal, ya, amal soleh yang tentunya akan memberikan satu ketenangan, menjadi teman baik kita di alam kubur. Ini kalau kita bahas lumayan panjang. Wa yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Kalau kita tengok di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-45 ke-46, ini gambaran bahwa ada nyata siksa kubur. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-45-46. Para ulama tafsir, para pakar-pakar tafsir menyebutkan potongan ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, ya, kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Ini maksudnya apa? Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu taala, ya, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kubur. Pendapat inilah yang dipilih oleh Mujahid, Ikrimah, Ibnu Muqatil, Muhammad bin Ka'ab, dan mereka semua mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan adanya siksa kubur di alam dunia. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan potongan ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, ya, itu maksudnya adalah adanya azab kubur. Begitu para ulama Syafi'iyah berdalil dengan ayat ini tentang adanya juga azab kubur. Mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan siksa neraka dihadapkan kepada Raja Fir'aun dan kaumnya itu pagi dan siang, artinya sepanjang waktu, bukan pada hari kiamat, artinya ketika ada di alam kubur. Imam Ibnu Katsir pun menyebutkan ayat ini adalah pokok akidah terbesar yang menjadi dalil atau hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai adanya azab dan siksa kubur.
yaitu yang potongan tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwau wa 'ashiyya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Banyak juga kehancuran kaum Ad dan kaum Samud yang termaktub di dalam surat Hud ayat ke-67-68. Di situ bercerita tentang kehancuran kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, adapun kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Itu mereka ahli bangunan, ahli pergedungan, ya. Apa ya, tukang bangunan ini namanya apa tuh? Arsitek pada masanya. Luar biasa, gede, tinggi, kuat, kekar di umatnya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Tapi Allah hancurkan, binasakan dengan kekuatan. Karena apa? Kesombongannya dia atau kaum ini hanya mengingat dunia, ya, akan tetapi lupa dengan akhirat. Seperti tadi yang disebutkan, wa yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur, mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur, yaitu gambaran. Makanya kata Rasulullah, kelak juga akan datang kepada umatku. Ya Allah, mudah-mudahan tidak di kita, Pak. Wal'iyatubillah, mudah-mudahan dijauhkan di masa kita ini. Yang keempat, 5 menit lagi Mas Uji bilang, ini acara intinya udah siap loh katanya. Acara intinya dari samping, Ustaz. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Ada kaitannya dari tadi pertama bahasan, bahwa kelak akan datang kepada umatku, wa yuhibbunal mala, mereka mencintai harta, wa yansaunal hisaba, dan melupakan hisabnya. Jadi sebesar apapun harta yang kita tumpuk, kita dapatkan, kita peroleh, itu kelak akan ditanya, Pak, untuk apa pentasarufkannya, bagaimana pengamalannya. Makanya di Islam diajarkan yang namanya zuhud, hati-hati. Ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehati-hatian, tentang zuhud. Az-zuhdu antuhibba ma yuhibbu khaliquka wa antubghidu ma yabghadu khaliquka wa antakhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha fa inna halalaha hisabun wa haramuha adzabun. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zuhud adalah engkau mencintai apa yang dicintai oleh penciptamu dan engkau membenci apa yang dibenci oleh penciptamu. Kita sambil tafsirkan, sambil angan-angan, apa sih yang kira-kira dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan tidak disukainya. Kita ingat sendiri sebagai apa? Muhasabatun nafsi, sebagai kontrol diri kita pribadi. Juga engkau keluar dari harta dunia yang halal sebagaimana engkau keluar dari yang haram, ya. Kita semua kan tentunya berharap makanan, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, tentunya makanan yang halal. Jadi disitulah kita berhati-hati dengan harta. Makanya Rasulullah memberikan isyarat, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab, ya, mereka mencintai harta dan melupakan hisab. Yang kelima, nah, ini panjang banget ini, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Kelak ini udah lapar, ya, kita loncat berlima. Rasulullah SAW memberikan satu pesan kepada kita yang kelima, ya, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa, bahwa kelak akan datang kepada umatku mereka mencintai makhluk ciptaannya dan melupakan sang penciptanya. Kita hanya terkesima dengan makhluk ciptaan Allah, ya, kita hanya tahunya, nggak sadarnya, ya, hanya makhluk yang ada di depan kita yang kita agung-agungkan. Wah, kamu cantik ya, luar biasa. Tapi dia lupa dengan sang pencipta yang maha cantik, ya. Kamu bagus banget, bijaksana orangnya, tapi dia lupa dengan yang maha bijaksana. Kayak gitu gambarannya.
Jadi kata Rasulullah, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Ya, cantikan semua atau sifat-sifat yang melekat pada diri manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan melupakan sang penciptanya. Makanya setiap pengajian ada kata-kata alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, bahwa semua puji itu milik Allah. Puji ada 4 kata Ustadz Nanang. Yang pertama puji qadim alal qadim, yang kedua puji qadim alal hadis, yang ketiga puji hadis alal hadis, dan yang ketiga keempat puji hadis alal qadim. Ini kalau dijabarkan juga lumayan. Puji qadim al qadim yaitu pujinya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah sendiri. Jadi Allah maha sombong pantas karena beliau maha pencipta, maha kuasa atas segala-galanya. Puji qadim al hadis, pujinya Allah kepada makhluk ciptaannya. Allah memberikan satu apresiasi, penilaian tersendiri luar biasa. Makhlukmu sempurna, alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri, memuji dengan makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, makhlukku menghamba yang luar biasa. Ini kesolehannya untuk dia sendiri, ya. Terus puji hadis alal hadis, pujinya makhluk ciptaannya kepada sesama, yaitu tadi. Jadi kita jangan sampai ya senang dengan makhluk ciptaannya akan tetapi lupa dengan sang pencipta, yaitu tadi. Artinya pujinya hadis alal hadis kita jalankan. Kita jangan sampai melupakan Allah sang pencipta. Dan yang terakhir, yang keempat, puji qadim alal hadis. Kewajiban kita untuk memuji, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuji dengan segala kerendahan hati kita, dengan atas semua kekuasaan yang telah Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita pasrahkan kembali. Alhamdulillah, ini darimu ya Allah. Tentunya puji hadis alal qadim dengan caranya masing-masing, dengan pendekatan spiritual masing-masing. Makanya di dunia dikenal juga ada istilah thariqah. Nah, Pak Slamet alhamdulillah ini beliau juga istiqomah namanya thariqah. Ya, kita nanti bahas berikutnya oleh ustadz-ustadz yang berkompeten, mempunyai hal yang bisa menjabarkan dunia thariqah, yaitu. Jadi caranya hadis atau makhluk ciptaan Allah menghamba kepada Allah, memuji kepada Allah, yaitu puji hadis alal qadim. Jadi jangan sampai, kata Rasulullah, fasaksu idza amala nasyal mauta, seseorang apabila sudah mempunyai angan-angan, kata Rasulullah, ya, maka akan melupakan yang namanya mati. Jangan sampai itu terjadi, malapetaka akhirat. Jadi menyukai dunia dan mempergauli makhluk atau musyarakah dengan makhluk, lalu menjadi keras hatinya dengan mudah dan berkembang dari hal itu sikap meninggalkan ketaatan, malas menyiapkan bekal akhirat dan menunda-nunda taubat. Jangan sampai itu terjadi. Nah, karena itu wa marra sallallahu alaihi wasallam di majlisi qad ista'lahu as-sahab subuh majalisakum bi mukaddiril ladzati, sisipkanlah majlis kalian, majlis ilmu kalian dengan hal-hal yang dapat mengotori kelezatan. Qalu wa ma mukaddirul ladzat, disebutkan apa yang mengotori kelezatan itu. Rasulullah menjelaskan qala al mautu, yaitu mati, yaitu selesainya umur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pesan singkat yang termaktub di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini bercerita banyak tentang kematian, ya, kita semua dapat mengambil hikmah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari 5 tadi kita dapat mengoreksi sebagai muhasabatun nafsi tentang haliyah kita, amaliyah kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah bimbing ke jalan yang lebih benar. Allah mudahkan kita untuk selalu menghamba, mengingat atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Itu saja pesan singkat yang disampaikan.
sebagai badal dari guru kita Al-Ustadz Mahmud Abdurrahman, mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan, kekhilafan dan kurang hati-hati dalam penyampaiannya. Itu semua kekhilafan saya pribadi, dan kalaupun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.